萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tawa itu bergemuruh melalui setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiao Yan? Nama ini yang sudah menjadi asing menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun sudah cukup waktu bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, memori yang pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya sekali lagi kembali ke pikiran setiap orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba terpancar. Xiao Yan? Dia adalah orang yang telah mengubah Mystic Cloud sekte terbalik 3 tahun yang lalu? Bukankah dikatakan bahwa dia telah meninggal saat dikejar oleh Mystic Cloud sekte? Omong kosong. Dia hanya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sect. Namun, sungguh tak terduga bahwa ia telah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh Mystic Cloud Sekte kan? Hehehe, tidakkah kamu dengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih utang. Mystic Cloud Sect, hahaha, sepertinya mereka harus siap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu mengubah Mystic Cloud Sect terbalik 3 tahun yang lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangannya barusan, jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hehehe, sepertinya Mystic Cloud Sect ini tidak bisa sombong lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali menyebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini tersebar di seluruh ibu kota. Laki-laki muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi telah ditemukan dalam ingatan semua orang sejak 3 tahun lalu. Jia Lao menyaksikan pemuda berjubah hitam, mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun ia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui aura sebelumnya, wali dari keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika ia melihat Xiao yang benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya bersinar di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah menyingkirkan beban berat, betapa tidak disangka, betapa sangat tidak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Mystic Cloud Sect untuk memenuhi ambisi liarnya kali ini. Kakak hebat, dia. Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan 1 pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab ketika dia berbicara. Apakah Anda masih ingat Yan Xiao dari pertemuan besar alkemis saat itu? Jia Xingtian tertawa. Sebuah cahaya berkedip di mata Yao Ye. Dia juga ingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Terkejut menarik wajahnya yang elegan dan cantik, ini benar-benar dia. Apakah dia tidak diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sekte? Hehehe, dia dapat kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, saya katakan pada Anda saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. 3 tahun yang lalu, kekuatan sejatinya hanyalah dari Dadoushi. Namun, sekarang, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya. Sepertinya bahkan saya tidak cocok dengannya. Yao Ye langsung tercengang ketika mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian.
Satu-satunya orang di seluruh kekaisaran Jiama yang bisa mengalahkannya kemungkinan adalah orang tua dari Mystic Cloud Sect. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yunshan adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiaoyan ini hanya sekitar 20 tahun bahkan jika mereka mengumpulkan usianya. Seorang elit Du Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia sejenak linglung. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek hebat memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudaranya yang tebal saat dia berbicara dengan sikap gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir kalau orang ini pasti luar biasa di masa depan, tapi aku tidak pernah berharap dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi muram segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini sama saja. Mystic Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tak dapat didamaikan dengan Xiaoyan. Dengan cara ini, kerajaan Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Xiaoyan. Hehehe, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang Yunshan. Yao Ye, ingat, hubungi Xiaoyan setelah masalah hari ini selesai. Paling tidak, kita harus membiarkan dia mendapatkan pendapat yang baik dari keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Sebuah cahaya yang tidak biasa berkelap-kelip di mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini benar-benar dapat dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kami segera manuver tentara kami untuk menekan serangan Mystic Cloud Sect. Meskipun bertindak saat ini tidak dapat dianggap memberikan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu segalanya untuk diselesaikan. Sangat mungkin bahwa efek dari mencoba untuk menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, ia menunjukkan keanehan yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran bahwa orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan untuk dipersiapkan sebagai kaisar perempuan dari kekaisaran Jiama. Jia Xingtian ragu sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk-angguk. Dia tahu bahwa dia akan agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti ini. Sekarang kerajaan Jiama memiliki orang kuat seperti Xiaoyan. Mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yunshan di masa depan. Yao Ye segera bersukacita ketika dia melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberi perintah. Di asosiasi alkemis, Fama menghembuskan nafas yang ditekan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyum terungkap di wajah tuanya. Dia juga tahu bahwa penampilan tiba-tiba Xiaoyan akan mematahkan situasi di mana Mystic Cloud Sect mendominasi kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yunshan memungkinkan dia untuk melarikan diri dan kembali, mungkin adalah hal yang paling kamu sesali dalam seluruh hidupmu. Klan Muh. Kepala klan Muh, Muh Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klan Muh. Dia tidak bisa menahan dengan bangga tertawa. Anda semua memiliki mata tikus rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku mengatakan untuk meminjamkan tangan Xiaoyan dengan tenang. Apakah sekarang terasa baik untuk mendapatkan tamparan di wajah Anda? Hahaha. Semua anggota klan di klan Muh hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk kepala ketika mereka melihat Muh Chen dengan bangga tertawa. Semua dari mereka tanpa daya merintih di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya akan benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang Mystic Cloud Sect dalam waktu 3 tahun.
Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lain, suasana di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana yang menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut dari Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas getir saat dia melihat Nalan Jie, yang wajahnya begitu kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikkan seluruh situasi kekaisaran Jiama hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah! Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi kepahitan padat perlahan-lahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan cara depresi dan berkata, "Meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan akan tetap memperhatikan kami saat ini, kami harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dia demi klan kami. Ayah, ini semua karena karakter anak muda Yanran yang egois. Jika tidak..." Nalan Su tidak bisa tidak mengatakan ketika dia melihat cara kesal Nalan Jie. "Kami tidak bisa menyalahkan semuanya. Saat itu, Xiao Yan membantu saya mengusir racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Mystic Cloud Sect karena kami takut yang terakhir. Sangat mungkin bahwa Xiao Yan tidak akan melupakan hal ini mengingat karakternya. Oleh karena itu, saya juga bertanggung jawab untuk hal-hal ini." Nalan Jie tersenyum sedih dan mengolok-olok dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak terduga bahwa di usia tua saya, mata saya akan menjadi buta dan hati saya jadi kacau. Nalan Su diam. Dia bisa merasakan betapa penyesalan di hati Nalan Jie saat ini. Namun, tidak ada obat penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Laki-laki muda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar tercengang tidak jauh. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk, "Hai tua, terima kasih telah merawat klan Xiao beberapa tahun ini." "Xiao Yan?" Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan melihat wajah muda yang agak akrab. Kegembiraan liar secara bertahap melonjak ke wajahnya. "Bocah nakal, kamu akhirnya kembali." Xiao Yan juga tersenyum ketika dia melihat wajah gembira Hai tua. Namun, dia tidak punya waktu untuk masuk ke rincian ketika teriakan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan ditransmisikan. "Xiao Yan? Bagaimana bisa? Anda sebenarnya masih hidup? Saya akan mengutus orang-orang ini terlebih dahulu sebelum bercakap-cakap lebih banyak dengan Hai Lama." Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah tak percaya Yundu dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan. "Bagaimana saya bisa mati dengan mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yunshan dengan tangan saya? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali lagi." Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Penampilan tiba-tiba Xiao Yan telah benar-benar melanggar rencana awal mereka. Namun, beruntung bahwa orang ini persis sama seperti saat itu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat fraksi besar dari Mystic Cloud Sect, orang ini tidak akan mendapatkan apapun bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu bagi pemimpin sekte untuk bertindak jika ingin berurusan dengan Anda. Kami sudah mengambil tindakan pencegahan untuk berurusan dengan siapapun yang secara buta datang untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengambil wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Sebuah kembang api yang indah tiba-tiba terisi dan menyebar di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat meluncur melalui langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota segera memancarkan gelombang seruan setelah munculnya 5 sosok manusia. Seseorang dapat melihat 5 sayap Douki yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semua ahli kelas Dou Wang. Tampaknya Mystic Cloud Sekte benar-benar telah berusaha keras untuk
untuk menghilangkan klan primer tanpa rintangan. 7 Do Wang, 2 Do Huang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota memancarkan suara menghirup udara dingin. Fraksi Mystic Cloud sekte ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiao Yan hari ini, orang akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda akan bergantung pada jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak dapat menghentikan dirinya sendiri dari memakan kotoran. Tiba-tiba dia tertawa. Apakah Anda berpikir bahwa saya masih akan menderita kerugian yang sama yang saya derita saat itu tanpa membuat persiapan? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara desis angin tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan dari seluruh kota dengan cepat bergeser ketika suara angin deras muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi membosankan saat mereka melihat langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas ke arah itu. Sayap Douki di punggung orang-orang ini sangat terang sehingga mereka tampak sangat mempesona. Selanjutnya, kami beri Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.